Cek 1 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan pada Allah Azza wa Jalla, karena tak lain tak bukan karena nikmat Allah yang begitu banyak yang telah kita rasakan sampai detik kali ini. Alhamdulillah masih diberikan kita kemudahan-kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan ibadah-ibadah ketaatan kepadanya. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, khususnya baru saja yang kita lakukan, yaitu sholat maghrib secara berjamaah di masjid ini, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, tentunya para sahabat seluruhnya, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya ini bukan jadwal saya. Sebenarnya Ustadz Abu Adib berhalangan hadir, tiba-tiba libur katanya. Libur. Kebetulan juga sebenarnya nggak hujan ya, ini sudah terang ya. Ya mungkin tadi ya. Berhubung semuanya sudah disiapkan, nanti kalau diliburkan loh, malah waduh wes udan-udan ketok kene rasido. Ya bismillah, untuk sebagai gantinya akan kita lanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, di pertemuan yang lalu alhamdulillah sudah kita selesaikan satu pembahasan, bahkan sudah kita praktekkan ya di pekan yang lalu, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Sujud tilawah alhamdulillah sudah kita praktekkan kemarin di sholat isya'nya. Dibacakan ayat sajdah di rakaat pertama, imam tatkala itu membaca surat Al-Alaq. Ibu-ibu sujud napa mboten niku? Ada yang sujud, ada yang enggak. Berarti suara imam kemarin kurang terdengar ya. Sebenarnya imam kemarin sudah ngasih gimana? Oh gitu. Imam kemarin sudah ngasih komando, nanti kita akan sujud tilawah. Nah gitu. Oh begitu Pak. Oke. Jadi mungkin bisa kita jelaskan kembali sedikit tentang sujud tilawah ini. Kalau nanti di surat sholat berjamaah dibacakan satu ayat di antara ayat-ayat sajdah, kemudian imam berhenti, enggak melanjutkan bacaan, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, ini biasanya makmum yang belakang imam langsung tahu ya. Yang di belakang-belakangnya lagi ini kadang nggak tahu, bingung, apalagi ibu-ibu. Jadi ya nanti dikasih tahu dulu sebelum sholat mulai akan dilakukan sujud tilawah di sholat isya rakaat pertama. Itu mungkin. Ya mungkin nanti dikasih tahu lagi biar dipraktekkan kembali tidak lupa.
Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya di Kitabus Shalah, di kitab fikih kita ini, bab yang ke-7 fi salatil jamaah, tentang sholat berjamaah. Ini sering kita lakukan, sholat berjamaah ini insyaallah rutin di masjid. Kalau bapak-bapak ya bisa 5 kali ya sehari semalam. Kalau ibu-ibu ya mungkin milih ya maghrib sama isya saja biasanya. Subuh juga. Kalau duhur sama asar mungkin ibu-ibu pilih di rumah saja. Gak ada masalah, ibu-ibu lebih longgar tentang sholat berjamaah ini. Akan kita bahas tentang sholat berjamaah secara menyeluruh. Ada beberapa permasalahan. Masalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian, fadlu sholatil jamaah wa hukmuha, keutamaan sholat berjamaah dan juga hukumnya. Keutamaan sholat berjamaah dan juga hukumnya. Jadi ada 2 nggih di permasalahan ini keutamaannya. Nanti setelah itu akan kita bahas tentang hukumnya. Langsung saja yang pertama, fadluha sholatul jama'ati fil masajid sya'iratun 'azimatun min sya'airil Islam. Sholat berjamaah di masjid ini termasuk syiar terbesar di antara syiar-syiar Islam. Jadi syiar itu bahasa sederhananya perbuatan yang nampak oleh orang-orang bahwasanya daerah itu adalah daerahnya kaum muslimin. Nampak dari sholat berjamaah ini. Birrul walidain nggak kelihatan, sedekah nggak kelihatan, puasa apalagi nggak kelihatan. Tapi kalau suatu daerah kok sholat berjamaahnya, adzan berkumandang geruduk pada ke masjid semua, wah ini orang sudah bisa nebak, oh ini ini daerah kampung mayoritas muslimin. Syiar yang paling nampak dari syiar-syiar Islam adalah sholat berjamaah di masjid. Dan kaum muslimin sepakat bahasanya menunaikan sholat wajib 5 waktu di masjid saat ini yang kita lakukan tadi, maghrib berjamaah, termasuk ketaatan yang paling besar. Jadi tidak bisa disepelekan berkumpul kita di masjid, bertemu dengan yang lain dengan banyak kondisinya. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang duluan, ada yang tengah, ada yang telat. Tapi yang penting jamaah di masjid ini termasuk ketaatan yang paling besar. Dan kalau kita lihat perkumpulan kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, selain sholat berjamaah ini ada beberapa momen lain ya. Jadi Islam ini mensyariatkan untuk umat ini selalu berkumpul di waktu-waktu tertentu. Contoh baru saja kita lakukan ini, sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, sholatul jum'ah, sholat Jumat. Pertanyaan Pak Bu, di antara dibandingkan sholat 5 waktu kita dengan sholat Jumat, lebih banyak mana orangnya? Lebih banyak mana? Lebih banyak sholat maghrib atau sholat Jumat? Sholat subuh atau sholat Jumat? Sholat Jumat. Sholat Jumat paling lebih besar. Ini syariat ke umat Islam berkumpul yang kedua, sholat Jumat. Kalau di masjid ini ibu-ibu nggak bisa ikut sholat Jumat ya. Kalau di masjid yang lain ada itu disekat, di benar-benar sekat gitu, dan masjidnya juga longgar. Intinya jamaah laki-laki masuk, yang putri masih longgar, jadi nggak desel-deselan. Itu bisa perkenankan jamaah putri untuk ikut Jumatan. Tapi kalau di masjid yang untuk putra saja sudah desek-desekan, untuk putri nggak bisa ya, nggak perlu diadakan, nggak apa-apa, tergantung kondisi masjidnya. Kemudian berkumpul berikutnya yang lebih besar lagi dari sholat Jumat, ada yang tahu sholat apa? Sholatul Idain, sholat 2 hari raya. Kumpul juga kita, ini lebih besar lagi kumpulannya, lebih banyak lagi daripada sholat Jumat yang ada. Kemudian sholat yang lain, sholatul khusuf, sholat gerhana. Kalau ini momen-momen tertentu saja,
tidak bisa kumpul besar ini di masjid-masjid sendiri, atau bahkan ada pendapat sholat gerhana itu boleh sendirian, nggak perlu berjamaah. Tapi di antara perkumpulan yang tadi kita sebutkan Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin perkumpulannya yang paling besar banget, bahkan seluruh dunia bisa kumpul, ijtima'u Arafah, kumpulnya jamaah haji di padang Arafah. Wah, ini yang kalau kita lihat di sana atau nanti secara live, siaran Arafah live, wah itu bisa menggambarkan kekompakan kaum muslimin kumpul dengan baju yang sama, dengan syiar yang sama, dengan bacaan yang sama, dengan tujuan yang sama, padahal negaranya berbeda-beda. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kumpulan di beberapa ibadah yang kita sebutkan tadi ini memberi isyarat bahwasanya umat Islam ini dianjurkan untuk bersatu. Gak boleh pisah-pisah sendiri, masing-masing dengan pemikirannya sendiri, gak boleh. Ini nanti gak kompak ini. Maslahat kaum muslimin tidak akan terwujud. Satu dengan yang lainnya gak akan kompak, alias pisah sendiri-sendiri, urusanmu, urusanku. Dengan berkumpul, seorang akan lebih dekat dengan yang lain, tanya keadaannya, loh si fulan mana ya? Kok beberapa kali sholat jamaah gak kelihatan? Ternyata dari info yang lain yang tahu sakit. Akhirnya yuk kunjungi. Nah, ternyata sakit gak ke masjid beberapa hari, dikunjungi, ditunaikan hak muslim ketika sakit dikunjungi, atau bertanya tentang ternyata orangnya baru mudik, berarti rumahnya yang ditinggal dijaga dengan baik oleh tetangganya. Wallahu ta'ala a'lam. Banyak sekali manfaat berkumpul, makanya Allah mensyariatkan banyak ibadah kita untuk berkumpul. Dan juga Nabi SAW memotivasi kita untuk terus sholat berjamaah gara-gara mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan sholat sendiri. Insya Allah hadisnya ini ma'ruf ya, sering kita dengar. Versi Indonesianya, Nabi bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi, yakni al-fardi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian 27 kali derajat lebihnya. Jadi sholat sendirian dinilai 1 pahala, sholat berjamaah dinilai 27 kalinya. Atau di hadis yang lain Nabi bersabda, bilangannya yang sedikit beda ya, bukan 27 tapi 25 derajat. Intinya sholat jamaah ini melipat gandakan pahala sholat kita. Jadi sayang kalau ditinggalkan. Ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih banyak keutamaan sholat berjamaah. Selain tadi kita bisa kumpul, tanya keadaan satu dengan yang lainnya, bisa erat hubungan kita dengan saudara kita yang satu shaf, satu jejer, sholat bareng ini. Kenal, kalau misalkan nanti ada kesempatan ngobrol ya ngobrol. Kemudian yang kedua, sholat jamaah pahalanya dilipatkan 27 kali lipat atau 25 kali lipat daripada sholat sendirian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang hukum sholat berjamaah. Bismillah. Sholatul jama'ati hukumnya wajibatun fi shalawatil khams. Hukumnya wajib untuk sholat 5 waktu. Jadi kan tadi banyak perkumpulan, banyak tadi beberapa syariat sholat yang kita disyariatkan berkumpul. Yang sholat 5 waktu sehari semalam, subuh, duhur, maghrib, asar, isya, ini wajib sholat berjamaah. Menunjukkan kewajibannya ini dari Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya firman Allah Ta'ala,
wa in kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Jadi ayat ini menceritakan tentang sholat dalam kondisi perang. Sholat dalam kondisi perang, kata Allah, jika engkau wahai Nabi di tengah-tengah pasukanmu dan engkau akan menunaikan sholat, maka berdirilah kamu dan sekelompok orang bersamamu sholat. Padahal ini dalam kondisi perang, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Musuhnya kadang di depan, kiblatnya di sana. Musuh kadangnya di belakang, kiblatnya di sana. Musuh kadang di samping kanan, samping kiri, kiblatnya di sana. Semua kondisi musuh di mana-mana, kiblatnya ke arah barat. Waktu sholat tiba, kata Allah, tetap wajib sholat berjamaah. Ini dalam kondisi perang. Kalau tidak perang, maka ini lebih pantas lagi untuk hukumnya wajib. Jadi sisi pendalilannya seperti itu. Jadi Allah mengatakan tatkala kondisi perang, sholat itu wajib berjamaah, apalagi nggak perang, maka lebih wajib lagi untuk dilakukan berjamaah. Ini yang pertama. Kemudian dalilnya dari sunnah Nabi SAW tentang wajibnya sholat berjamaah. Tapi sedikit kita tambah dulu nggih. Ini untuk laki-laki tok, Bu, jangan khawatir. Wajibnya ini hanya untuk laki-laki saja. Wajibnya ini hanya untuk laki-laki saja, bapak-bapak yang ada di sini. Wajib sholat berjamaah di masjid. Dari sunnah, yaitu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalu salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Salat isya alasannya karena tatkala dahulu isya itu dilakukan di malam hari, lampu penerangan kurang, akhirnya nggak datang sholat, nggak ketahuan sama yang lain. Jadi orang munafik itu milih nggak datang ketika sholat isya. Tapi kalau sholat duhur kelihatan mereka datang. Sholat asar masih terang, kelihatan orang-orang sahabat-sahabat itu orang munafik datang. Maghrib lumayan masih terang, mereka datang. Tapi ketika isya sudah gelap, orang lain nggak pada lihat sebelahnya, orang munafik milih nggak datang. Wes paling raketok Nabi Muhammad karo sahabat rasah teko. Jadi itu alasannya kenapa sholat isya mereka malas, berat. Dan juga sholat subuh. Kalau sholat subuh alasannya juga mirip. Sholat subuh ini dilakukan di pagi hari tatkala penerangan juga belum banyak, belum terang, masih lebih gelapnya lebih banyak. Ini juga orang munafik menimbang-nimbang rateko sholat jamaah rapopo ora konangan kok. Nah akhirnya rateko. Itu kenapa dua sholat ini paling sulit bagi orang munafik, karena mereka pengennya dilihat. Tapi ketika sekarang sudah terang dengan lampu seperti ini, apakah dua sholat ini masih berat bagi orang munafik? Wallahu ta'ala alam ya. Tetap masih berat dengan alasan yang lain. Kemudian Rasul melanjutkan, kalau seandainya mereka tahu pahala di dua sholat ini, mereka akan mendatangi jamaah sholat isya dengan subuh tadi meskipun dengan merangkak. Kemudian poin pentingnya di setelahnya, yaitu Nabi bersabda melanjutkan, aku berniat mengumpulkan kayu bakar, manusia kumpul di masjid siap diimami, saya tunjuk seseorang pengganti imam. Nabi tidak sholat. Nabi pergi bersama beberapa orang membawa kayu bakar ini, cek rumah di sekitar masjid. Kalau di situ ada laki-laki kok enggak sholat ke masjid, rumahnya akan dibakar, dilempar dengan kayu yang sudah disiapkan Nabi ini. Rasulullah mengatakan seperti itu, fa'ahriku alaihim buyutahum binnar, aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api.
Ancaman seperti ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi melihat lelaki kok malah di rumah ketika sholat berkumandang di masjid akan dibakar dengan api, ini bukan gara-gara meninggalkan sesuatu yang sunnah ya. Ini sesuatu yang wajib karena dihukum dibakar rumahnya. Ini bukan gertakan sekedar gertakan, tapi Nabi benar-benar mengumpulkan kayu bakar keliling. Mau dibakar rumahnya nggak jadi. Ada beberapa rumah yang mau dibakar rumahnya sama Nabi nggak jadi karena Nabi melihat di dalam rumah itu ada perempuan-perempuan dan anak kecil yang emang sholatnya di rumah. Jadi ada lelaki di situ bersalah, tapi di rumah itu juga ada perempuan-perempuan dan anak kecil yang nggak layak untuk dibakar rumahnya. Akhirnya Nabi nggak jadi membakar. Tapi kalau di situ cuma ada lelaki tok, nggak ada perempuannya, mungkin akan dibakar rumahnya sama Nabi SAW. Jadi ini ancaman bukan sekedar gertakan, tapi benar mau dibakar, menunjukkan meninggalkan sholat berjamaah di masjid berhak mendapatkan hukuman seperti ini. Kemudian di pendalilan yang lain, ada seorang buta datang ke Nabi, tanya, apakah aku boleh sholat di rumah? Aku buta, tidak punya orang menuntunku ke masjid, dan jalan dari rumahku ke masjid juga sulit. Jadi ada beberapa halangan yang dimiliki oleh orang buta ini untuk pergi ke masjid sholat berjamaah, minta udzur, sholatnya di rumah saja, buta. Awalnya Nabi mengizinkan untuk silakan sholat di rumah. Tapi ketika berlalu, Nabi nanya balik kedua kalinya, atas ma'un nida, apakah engkau dengar adzan? Jadi orang yang buta tadi ditanya, apakah engkau mendengar adzan? Ya tentunya dengar ya, orang buta itu cuma nggak bisa melihat ya, tapi telinganya masih bisa mendengar. Orang buta tadi jawab, na'am, iya. Kemudian Nabi bersabda, uhibbu an la ajidalaka rukhsatan. Ajibu an la ajidalaka rukhsatan. Aku khawatir tidak bisa memberikan keringanan untukmu, karena Nabi dahulu pernah bersabda, man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar adzan kemudian dia tidak penuhi panggilan adzan itu alias datang ke masjid, maka tidak ada sholat bagi dia kecuali dikarenakan udzur, sakit atau udzur apa, akhirnya sholatnya di rumah. Ini laki-laki yang buta yang kondisinya seperti itu pun ketika masih mendengar adzan, Rasul tetap menyuruh untuk ke masjid, apalagi yang tidak buta. Perjalanan ke masjid juga mudah, tidak jauh juga jarak rumah ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sholat berjamaah di masjid ini wajib bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan dan juga anak kecil laki-laki yang belum dewasa, maka tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Rasulullah bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka yaitu para perempuan itu lebih baik bagi para perempuan dibandingkan masjid. Jadi kalau dibandingkan Pak Bu, pahalanya Bapak Ibu sholat di rumah dibandingkan sholat di masjid, itu lebih banyak sholat di rumah. Tapi kalau misalkan mau ke masjid juga nggak boleh dilarang. Nah, ini ada aturan ya. Perempuan di rumah lebih baik, tapi kalau mau di masjid tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang oleh kepala rumah tangga yang bertanggung jawab di rumah. Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan engkau larang perempuan-perempuan Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Jadi kalau sudah izin ke suaminya mau ke masjid sholat plus ada pengajian, sang suami harus mengizinkan, nggak boleh melarang berdasarkan hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Ini tentang hukumnya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua dari sholat berjamaah ini, kalau tadi tentang keutamaan dan hukumnya sudah nggih. Yang kedua, idza dakhala rajulul masjida wa qad shalla hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jama'ati ma'al jamaah as-salat allati qad shallaha awwalan. Masalah yang kedua, jika seseorang masuk ke masjid dan dia sudah sholat, seorang masuk ke masjid, dia sudah sholat kondisinya. Lah, di masjid ini ditunaikan sholat berjamaah. Jadi misalkan kondisi safar, kondisi saya sedang safar, sholat sudah saya jamak qashar. Sholat sudah saya jamak qashar. Kemudian saya mampir ke masjid, di masjid itu adzan, iqomat, sholat asar, padahal saya sudah sholat jamak qashar tadi asar. Gimana dalam kondisi seperti ini? Saya sudah sholat, apakah wajib mengulang sholat lagi bersama jamaah? Katanya tadi wajib berjamaah. Maka jawabannya di sini la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Tidak wajib bagi orang tadi untuk mengulangi sholat tersebut bersama jamaah yang baru saja ditemui di masjid ini. Wa inna ma yusannu lahu dzalika, tapi hukumnya cuma sunnah saja. Sunnah saja. Wal ula fardun wa tsaniyatu nafilatun. Sholat yang tadi saya jamak qashar asarnya itu sudah cukup, wajib saya sudah terpenuhi. Kalau ini nanti saya mau sholat lagi gara-gara ngepasi di sini ada sholat jamaah, boleh, hukumnya cuman sunnah, dihukumi pahala sunnah. Soalnya nanti ditakutkan ada perasaan tidak enak bagi jamaah yang sholat. Lagi sholat kok ada yang nongkrong di pojok sana, mas sehat kok nggak sholat, piye to iki? Nah, akhirnya banyak sekali ada mungkin yang suudon, wah kira bener ki, liyane sholat malah nongkrong ning kono turu-turu, bahkan ngobrol karo koncone rame. Nah ini nggak bener. Lebih baik sholat ikut jamaah dinilai sebagai sholat sunnah bagi dia, meskipun dia sebelumnya sudah sholat wajib di jamak qashar tadi. Wallahu ta'ala alam. Ini pernah kasus ditemui Nabi SAW di masjid beliau. Ada dua pemuda gak sholat. Ditanya, loh sudah sholat kalian? Sudah, di kampung. Jadi di kampung dia sudah melakukan sholat isya. Isya Nabi agak telat. Isya Nabi biasanya agak malam gitu. Ternyata pemuda ini di kampungnya sudah sholat isya duluan. Kemudian Nabi mengatakan, sholli sholatan li waqtiha. Maaf. Fa in adrakathuma ma'ahum fasholli fa innaha laka nafilah. Salatlah kamu di waktunya. Fa in adrakatha ma'ahum fasholli fa innaha laka nafilah. Jika engkau sudah sholat kemudian mendapati jamaah sholat yang baru di masjid yang lain tentunya maka sholatlah bersama mereka dan bagimu itu dihitung sebagai sholat sunnah. Wallahu ta'ala alam. Di riwayat yang lebih jelas lagi, idza shallaituma fi rihalikuma, jika engkau telah sholat di tempat kalian, summa ataituma masjida jama'atin, kemudian kau mendapati masjid yang lain, di situ ditunaikan sholat jamaah yang baru, fasalliya ma'ahum, maka sholatlah kamu bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, maka sholat tadi bersama mereka yang baru ini terhitung bagimu sholat sunnah. Ini biar tidak ada anggapan buruk, yang lain sholat kok malah dua pemuda tadi nongkrong di belakang. Itu nggih. Ini masalah yang kedua. Mungkin itu jarang kita temui Jarang kita temui. Biasanya kalau kita sudah sholat, mampir di masjid yang qadarullah di situ baru ditunaikan sholat, ya kita menyingkir saja ke parkiran atau kemana, intinya nggak ganggu
ditunaikan sholat di tengah-tengah ruang utama sini, mungkin di pinggir sana, di tempat wudhu sana, atau mungkin istirahat di parkiran sana, biar tidak mengganggu jamaah yang ada di sini. Oh, ternyata orang yang baru datang tadi musafir, oh dekat mobilnya parkir di sana, jadi tidak ada suudzon dari jamaah ini. Kemudian mas'alatul tsaniyah, Bapak Ibu sekalian, masalah yang ketiga, aqallu matan aqidu bihil jamaah, minimal dihitung itu sebagai jamaah. Satu itu sendirian, jamaah itu berapa minimal? Aqallul jama'ati isnani bila khilafin, minimal sholat itu dianggap berjamaah tatkala ada dua orang, itu sudah. Ini tidak ada perselisihan dari para ulama manapun, dua itu sudah dianggap jamaah, pahalanya sudah 27 atau 25 kali lipat dari sholat sendirian. Sudah, dua saja sudah dianggap jamaah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Malik ibni Huwairis, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadarta as-salata fa'adzina, jika engkau menghadiri sholat, waktu sholat sudah tiba, fa'adzina, maka dua orang safar nggih, dikasih wasiat sama Nabi ini, jika kalian berdua mendapati waktu sholat, maka adzanlah, salah satunya adzan. Summa aqima, kemudian iqomatlah, salah satunya iqomat. Jadi tetap adzan iqomat meskipun berdua tok, tetap dilakukan. Wal yu'ammakuma akbarukuma, kemudian yang lebih tua di antara kalian berdua mengimami yang lain. Jadi meskipun berdua tok, tetap bisa mendapatkan pahala sholat jamaah 27 atau 2 kali 5 lipat daripada sholat sendirian, dengan cara ya berduanya sholat bareng, sholat jamaah 2 orang. Nanti tempatnya, posisinya bagaimana, maka tergantung ya, 2 orang ini laki-laki semua atau laki-laki dengan perempuan. Kalau 2 orang ini yang mau jamaah ini laki-laki semua, maka posisinya jejer, tidak di depan, tidak di belakang seperti kita saat ini. Imam di depan sini, makmum di belakangnya, bukan. Kalau 2 jejer, dan jejernya jejer sama persis, tidak ada yang maju sedikit, tidak ada yang mundur sedikit, tidak ada yang maju sedikit, tidak ada yang mundur sedikit, jejernya sama, kakinya jejer semuanya, kakinya jejer sejajar. Yang imam yang mana? Yang makmum yang mana? Yang mana, Pak? Yo, yang imam yang kiri, betul. Yang imam yang kiri, yang makmum yang kanan. Yang imam yang kiri, yang makmum yang kanan. Pernah terjadi Nabi sholat sendirian, sholat malam, tiba-tiba sahabat makmum langsung jadi makmum, nempel di sebelah kiri Nabi. Nabi jadi imam, tiba-tiba ada makmum nempel di kiri Nabi, akhirnya diputer sama Nabi, diarahkan ke kanan. Jadi diputer dengan tangan Nabi, set gini, nah, ke arah kanan sini, dibenarkan posisinya seperti itu boleh, seperti itu boleh. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ini sama ya, kalau keduanya laki-laki atau keduanya perempuan seperti itu. Jadi nanti Bapak Mas ini kalau sholat sendirian tiba-tiba ada yang makmum kok sebelah kiri, jewer Pak, kok dijewer, jangan dijewer ya, diseret Pak, diputer aja, diputer gini. Nanti kalau dia nggak paham gimana ya? Ya intinya diputer saja, coba, jangan bilang geser Pak, jangan ya, nanti sholatnya batal. Diputer gini, pindahkan, atau tangannya dipegang, kemudian diputer gini, kemudian diarahkan ke kanan, terus dah diarahkan ke kanan. Itu posisi jamaah kalau 2 orang sama-sama laki-laki dengan sama-sama perempuan, jejer. Adapun kalau satu laki-laki imam, ya perempuan di depan, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itu seperti biasa ya. Itu seperti biasa. Wallahu taala alam.
Itu mungkin beberapa 3 pembahasan dulu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kita ulangi. Yang pertama tadi sudah dibahas tentang keutamaan sholat berjamaah, pahalanya 27 atau 25 kali lipat dari sholat sendirian. Yang kedua, hukum sholat berjamaah wajib di sholat wajib 5 waktu sehari semalam bagi laki-laki di masjid. Ibu-ibu boleh di masjid, lebih baik di rumah. Kemudian yang kedua tadi dibahas tentang jika seorang sudah sholat kemudian ke masjid yang di situ baru ditunaikan sholat, maka disunahkan untuk ikut sholat berjamaah meskipun tadi sudah sholat, terhitung sunnah saja, terhitung pahala sholat sunnah. Yang ketiga yang kita bahas yang terakhir ini, minimal jamaah adalah 2 orang dan posisinya seperti itu. Tetap wajib diadani dan juga diiqomati meskipun tidak di masjid ya, meskipun tidak di masjid. Ya terkadang ketika safar bareng 2 orang ya cari masjid dulu sulit ya. Tapi kalau sekarang insya Allah lebih mudah ya, lebih mudah berhenti ke rest area atau ke pom bensin atau ke mana gitu sudah ada bangunan yang disiapkan untuk sholat itu, musola atau yang lainnya. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada waktu berapa menit ya? Adzan Isya 5. Bismillah. Mungkin jika ada pertanyaan yang ditanyakan dipersilahkan sambil nunggu waktu Isya masuk. Monggo Bapak Ibu sekalian. Oke. Monggo. Bagaimana caranya kalau kita kan telat dalam jamaah, cara kita duduk itu ikut kata kiat akhir atau kata kiat awal? Oh gitu. Ya, kan biasanya ada yang Nggih. ya. Tentang masalah duduk makmum yang masbuk yang telat ketika mendapati tahiyat akhir imam, bagaimana duduknya? Duduk biasa iftirash atau duduk tawarruk, duduk seperti imam di tahiyat akhir? Maka jawabannya longgar Pak, longgar. Model duduk iftirash dan tawarruk ini kalau kita masuk ke pembahasan gerakan-gerakan sholat, dia hukumnya cuma sunnah saja Pak, tidak sampai rukun, tidak sampai wajib, dia hanya sekedar sunnah. Jadi kalau imamnya iftirash kita tawarruk, imamnya tawarruk kita iftirash, misalkan di sholat subuh kadang beda itu nggak ada masalah. Begitu juga di kasus yang ditanyakan tadi, makmum masbuk ketika mendapati tahiyat akhir imam duduk iftirash apa duduk tawarruk, bebas, longgar. Di situ tidak ada masalah. Kalau nggak sesuai nanti dosa, tidak sah sholatnya, harus sujud sahwi, nggak ada. Karena itu hanya sekedar jenis duduknya, hanya sekedar sunnah saja. Tapi kalau ditanya saya pribadi, kalau saya kalau telat kemudian saya nanti nambah rakaat lagi, saya duduknya duduk iftirash. Kenapa? Karena duduk tawarruk ini khusus untuk di akhir. Nah, gitu nggih. Berhubung saya belum selesai karena masih di pertengahan, masih nanti ada rakaat nambah nggih. Saya iftirash, wallahu taala alam. Tapi ada pendapat yang lain yang enggak ada masalah, kita hormati. Khilaf di sini juga muktabar ya, dianggap enggak ada masalah. Kalau saya duduk tawarruk kenapa? Ngikuti imam. Imam ada dijadikan imam untuk diikuti. Dia duduknya tawarruk, saya tawarruk, enggak ada masalah. Itu juga versi dari sisi yang lain. Intinya sama. Sholatnya tetap sah, tidak berdosa kalaupun meskipun tidak sama dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Yang penting duduk enggak napa?
gak dodok atau malah wah jegang, wah nah, itu nggak benar deh. Monggo yang lain kalau ada yang ditanyakan. Telat. Mungkin kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Masih ada beberapa hal tentang sholat berjamaah penting ya, seperti kapan jamaah itu didapatkan. Maksudnya ketika telat, setelat apa kita masih dianggap dapat jamaah. Nanti ada pendapat dapat rukuknya imam dapat jamaah. Jadi nanti nggak perlu nambah lagi karena tadi saya datang pas dapat rukuk. Nah nanti akan dibahas seperti itu. Dengan apa didapatkan jamaah ini kalau misalkan kita telat? Nah, kemudian siapa yang boleh tidak berjamaah gara-gara ada udzur, yang jelas itu. Dan yang lain yang kaitannya dengan sholat berjamaah kita, nah, ini pantas untuk kita ketahui ya, karena sholat berjamaah ini kita ulang terus. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat jamaah yang kira-kira nanti akan kita temui, kayak telat tadi gimana solusinya, kalau imam salah lupa nggak sujud sahwi kita telat kondisinya gimana, nah, itu nanti ada perinciannya di sana, kadang kita temui. Kalau kita nggak tahu nanti malah bingung. Wallahu ta'ala insyaallah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.